Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur milik Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus pada malam ini kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu yang merupakan majlis yang terbaik, majlis yang banyak pahala yang Allah berikan padanya, sehingga Nabi menyebut siapapun yang duduk di dalamnya tidak akan pernah merugi, dan siapapun yang menghabiskan waktunya untuk belajar dan duduk dalam majelis seperti ini, insya Allah tidak akan pernah merugi dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kemudahan serta taufik untuk bisa belajar dan duduk di majelis ilmu seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dan tak lupa kita mendoakan saudara-saudari kita yang pada malam ini tidak bisa hadir bersama kita duduk di dalam majelis ini karena sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, Allah ampunkan dan Allah angkat segala penyakitnya, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Yang safar, ya semoga Allah sampaikan ketujuannya. Yang punya kesibukan dan urusan, Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan segala urusannya. Terkhusus kita doakan pada orang tua kita Pak Haji Hizbun Nazar dan keluarga. Ya, beliau beserta keluarga dalam keadaan ya kurang sehat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan Allah berikan ampunan atas segala dosa-dosanya, segera kembali bersama kita duduk di majelis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-8 dari masail jahiliyah ini. Sebelum itu kita sedikit kembali kepada kaidah yang ke-7. Siapa yang masih ingat pembahasan kaidah yang ke-7? Yang mencatat atau yang mencatat di ingatannya? Lupa. Ada yang mencatat? Apa judul kaidah yang ke-7? Ini dia. Jadi al-istidlalu ya bima alaihi ahlul quwa bi annahu huwal haq. Ya, berdalil bahwa orang-orang yang kuat itu
merekalah orang-orang yang benar. Nah ini orang-orang kuat itulah yang memiliki kebenaran. Nah, kita masuk ke kaidah yang ke-8, bahwa al-istidlalu bi anna ma alaihi ad-du'afa laisa haqqan. Ini kebalikan kaidah yang ke-7. Kaidah ke-8 ini bahwa orang-orang lemah itu mereka tidak berada pada kebenaran. Kita lihat, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa ad-du'afa. Di antara barometer mereka orang-orang jahiliyah bahwa batilnya dakwah yang disampaikan atau dakwah yang diserukan itu bukanlah dakwah yang benar, bukanlah dakwah yang hak. Kenapa? Karena dakwahnya diikuti orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terpandang. Kalau seandainya dakwahnya dakwah yang benar, ya, pastilah diikuti oleh tokoh-tokoh, pasti diikuti oleh orang-orang yang hebat. Mereka yang akan pertama kali meyakini dakwah Muhammad itu. Nah, makanya disinilah kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bahwa al-istidlal ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa ad-du'afa. Bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah yang batil, lihat saja, yang mengikuti orang-orang lemah, para budak-budak yang beriman kepadanya, orang-orang kecil yang mengikutinya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah ada seorang nabi yang kemudian barometer kebenaran dakwah itu bukan pada nabi karena diikuti oleh orang-orang lemah. Apa kata kaum Nabi Nuh alaihi salam? Anu'minu laka, apakah kami pantas beriman kepada kamu wahai Nuh? Wattaba'akal arzalun, sementara kamu ini diikuti oleh orang-orang yang hina dinanya kami, orang-orang lemah kami yang beriman sama kamu, orang-orang miskinnya kami, orang-orang yang percaya dengan kamu, orang-orang yang tidak punya kedudukan di masyarakat, itulah yang percaya sama kamu. Apakah kami pantas untuk beriman kepada kamu wahai Nuh? Bayangkan, Pak. Karena mereka mengukur apa standarnya tadi? Barometer kebenaran itu bukan pada dalil, bukan pada nas yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, tapi mereka melihat bahwa yang mengikuti dia itu orang-orang lemah, itu tanda kalau dakwanya batil. Sehingga mereka mengatakan kalaulah seandainya dakwahnya benar, pastilah yang mengikuti siapa? Orang-orang hebat, orang-orang kaya, apalagi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki kedudukan, pastilah mereka yang pertama beriman kepada kamu. Jadi barometer ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau Nabi Muhammad dikatakan dengan perkataan seperti itu, yaitu hanya mengulangi perkataan orang-orang ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada orang hari ini yang mengatakan bahwa dakwahnya itu dakwah batil karena dibenci oleh saudaranya, karena dibenci oleh orang-orang terdekat dengannya, maka itu bukti bahwa dakwahnya batil. Ini namanya ya perkataan meniru perkataan orang-orang yang terdahulu.
Ini barangnya barang lama, tapi ya casingnya baru. Nah, itulah sama. Jadi barometer kebenaran bukan ada pada orang-orang yang lemah, tapi mesti ada pada orang-orang yang kuat. Kita lihat nanti contoh-contohnya. Nah, kalau kita ingin melihat kembali bahwa apa yang Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 53, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Nah, ini perkataan mereka bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa apakah orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah itu, apakah mereka-mereka yang tidak terpandang itu Allah berikan karunia dari kami? Apakah mereka lebih pantas orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki pengaruh lebih pantas dari kami, kata orang-orang kaya. Bayangkan Pak, ini perkataan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Allah abadikan dalam kisah-kisah para anbiya. Lalu kemudian Allah menjawab ya perkataan mereka itu, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah yang lebih tahu siapa yang bersyukur? Ya, jelas ya kaum muslimin bahwa permasalahan yang ke-8 di antara permasalahan jahiliyah, mereka menganggap bahwa orang-orang lemah itu tidak benar. Kalau pengikutnya orang-orang lemah, orang-orang miskin, berarti itu dakwanya batil. Nah, oleh karenanya berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, hadhil mas'alah aks allati qablah. Masalah yang ke-8 ini merupakan kebalikan atau lawan daripada permasalahan yang ke-7. Yang ke-7 apa tadi? Bahwa kebenaran berada pada orang yang kuat. Itu kebalikannya. Bahwa apa yang disuarakan oleh orang lemah itu tidak benar. Wal istidlal bil quwwah ala anna ashabaha 'alal haqq. Orang-orang yang punya pengaruh, Pak, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya kekuatan, nah, mereka itulah yang benar. Sehingga apa? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalaulah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, maka Allah tidak akan membiarkan kami berkuasa atas mereka. Kalaulah dakwah Muhammad itu benar, Allah tidak akan membiarkan kami ya lebih terkenal, lebih hebat, lebih berkuasa atas mereka. Allah Subhanahu wa taala jawab ya tuduhan mereka, perkataan mereka ketika perang Badar. Ketika perang Badar, disitulah Allah tunjukkan bahwa Allah yang punya kuasa dan Muhammad berada di atas kebenaran. Jumlah yang tidak seimbang. Pada perang Badar, lihatlah betapa jumlah yang tidak seimbang itu Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan. Dan disitulah pada akhirnya mereka malu atas perkataan mereka sendiri. Kalau bahasa awaknya menelan ludahnya sendiri. Kok bisa kita yang banyak begini, yang hebat begini, dikalahkan oleh Muhammad SAW dan dengan jumlah yang sedikit? Baru mereka ya diam 1000 bahasa. Kalaulah Muhammad itu benar, pastilah Allah tak akan biarkan kita yang berkuasa atas mereka. Baru diterasa sama mereka bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah sebuah kebenaran. Jelas ya? Jadi kalau ada orang-orang hari ini masih membawa barometer ini, maka ini adalah copy paste daripada pemikiran orang-orang jahiliyah. Ahibati fillah, wa fi hadhil mas'alati yastadilluna bid-dha'f ala anna ad-du'afa laysu 'alal haqq. Orang-orang lemah itu tidak berada atas kebenaran. Lihatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menghina para sahabat-sahabat yang beriman dari kalangan
Dari kalangan siapa? Para budak-budak yang dimerdekakan kemudian masuk Islam seperti Bilal, nanti Salman dan sebagainya. Maka wa hadza mizanu ahli jahiliyah, ketahuilah oleh kita ahibati fillah, inilah barometer orang jahiliyah, ya. Fi ma'rifati al-haq min al-batil, di dalam mengenal al-haq dari yang batil. Jadi simpel saja bagi mereka itu, Pak. Dan inilah salah satu metode mereka untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Lihat saja pengikut yang mengikutinya. Ya, yang mengikutinya orang-orang lemah, nah tanda itu yang didakwakan tidaklah benar. Wala ya'lamuna anal quwwata wad-dha'fa biyadillah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak tahu bahwa kekuatan dan kelemahan itu ada pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anad da'ifa qad yakunu 'alal haqq wa huwa dha'if. Bahwa orang yang lemah bisa kebenaran itu ada padanya meskipun dia lemah. Ya. Karena bukan pada kondisi fisik dan keadaan satu sosial itu yang menentukan kebenaran. Bisa jadi orang yang lemah itu orang yang benar. Wa annal qawi qad yakunu al batil. Bisa jadi orang yang kuat berada pada keadaan yang batil. Bisa jadi orang yang kuat berada pada kebatilan. Wa hadha mantiq qaum Nuh alaihi salam lamma da'ahum ila Allah taala. Lihatlah apa yang mereka katakan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun. Pantaskah kami untuk beriman kepada kamu wahai Nabi Nuh, sementara kamu itu hanya diikuti oleh orang-orang yang hina dinanya dari kaum kami, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, itu tanda kalau dakwah kamu itu dakwah batil. Simpel bagi mereka menentukannya, tapi itulah kesimpulan yang keliru di dalam pemahaman menentukan yang hak dan yang batil. Yani ad-du'afa minna falau kunta ala haqqin lattaba'akal aqwiya. Wahai Nabi Nuh, andaikan kamu itu orang yang benar, pastilah kamu diikuti oleh orang-orang yang kuat. Orang kuat. Orang terpandang dari kami akan beriman sama kamu. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat lain Allah katakan, wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat bahwa yang mengikuti kamu ini hanya orang-orang yang akalnya tidak jalan. Orang-orang bodoh saja wahai Nabi Nuh yang mengikuti kamu itu. Kami tidak melihat dari pengikut kamu itu orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, tidak. Tapi yang kami lihat itu apa? Orang-orang badiur ra'i. Badiur ra'i itu adalah orang-orang alladzina laisa indum ra'i, yang tidak punya pemikiran. Ya, orang-orang lemah. Humul ladzina tabauka. Mereka lah yang ikut kamu. Mereka lah yang menerima dakwah kamu. Adapun kami orang-orang pintar ini, orang-orang cerdas ini tidak melihat kebenaran pada kamu. Nah, itulah kata mereka. Min ghairi ru'yatin wa min ghairi tafkirin. Orang-orang badi ra'i itu mereka tidak, ya orang lemah, tidak, yang katakanlah kalau bahasa ini tidak sekolah, orang-orang yang tidak memiliki intelektualitas, tidak intelektual, tidak memiliki kecerdasan, tidak ada. Kamu hanya diikuti orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hina dina dari kaum kami. Tidak ada kami lihat orang-orang yang pintar yang percaya dengan dakwah yang kamu sampaikan. Jelas ya ikhwafillah? Wa kadzalikal musyrikun, kata Syekh Shalih Fauzan, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga orang-orang musyrik di masa dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu yaskharuna min du'afa'il mu'minin. Mereka itu menghina, merendahkan, melecehkan ya orang-orang lemahnya dari kaum mukminin. Seperti Bilal misalnya, ya, Bilal bin Rabah adalah ya budak yang dimerdekakan, lalu dia beriman. Salman Al-Farisi, Ammar ibn Yasir, wa abihi wa ummihi.
ibu dan bapaknya. Wa isqaruna min du'afa as-sahaba, mereka menghina, merendahkan para sahabat-sahabat yang lemah. Hatta innahum qalu ma najlis ma'ak wala haula indak. Kami tidak mau Muhammad duduk bersama kamu dan juga tidak mau duduk dengan orang-orang yang mengikuti kamu, enggak level kami mereka itu. Masya Allah, kesombongan yang datang dari mereka. Kami ini orang terhormat, terpandang. Dan memang ketika kesombongan itu ada di hati anak manusia, itulah yang akan menghalangi untuk mendapatkan hidayah. Melihat dirinya lebih mulia dari orang lain dan menolak kebenaran, itulah yang sesungguhnya kesombongan itu. Kalau ada yang bertanya apa pengertian sombong itu Ustaz? Kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menganggap dirinya lebih hebat dari dia, menganggap dirinya lebih pintar dari dia, menganggap dirinya lebih terhormat, terpandang dari dia, menganggap dirinya lebih pantas dari dia, menganggap dirinya lebih utama untuk diberikan posisi dari dia. Ini orang seperti ini Pak, orang yang sombong. Sulit Pak, orang yang sombong itu dapat hidayah. Makanya para pemuka-pemuka Quraisy, mereka itu sebetulnya tahu dengan kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sudah terlanjur memandang dirinya lebih terhormat, akhirnya sulit dan malu mereka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fi din, qalu ma najlisu ma'aka wa la haula inda, kami enggak mau duduk bersama kamu dan bersama orang-orang yang beriman dengan kamu, enggak level kami. Enggak level kami. Ij'al lana majlisan ghaira majlisim. Sampai permintaan mereka itu apa? Kalau kamu Muhammad mengkhususkan pertemuan dengan kami, boleh. Ada, buatkan pertemuan khusus dengan kami, tidak bercampur dengan mereka. Itu boleh, kami bisa duduk dengan kamu. Sombong bukan main Pak ya. Bukan main. Kami enggak level duduk bersama orang-orang miskin itu. Tapi kalau engkau buatkan majelis khusus, hanya bertemu dengan kami orang-orang kaya ini, orang-orang hebat ini, orang-orang pintar ini, boleh. Itu kami dengarkan. Fan Nabi SAW min hirsi ala hidayatihim arada ayaj'al lahum majlisan khasan. Nabi melihat permintaan mereka itu hampir-hampir membuat majelis khusus untuk mereka. Fa'atabaha Allah. Lalu Allah tegur mereka. Allah tegur Nabi kita SAW. Allah ingatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang namanya keinginan Nabi itu kan bahwa semuanya dapat hidayah. Apalagi orang-orang hebat, para pemuka-pemukanya dapat hidayah, tentu akan sangat mudah kaumnya untuk mengikut Islam. Kita tahu surat apa itu? Surat Abasa wa Tawalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya di saat dia menginginkan hidayah itu datang dari para tokoh-tokoh itu, dan Nabi sedang memberikan atau sedang berhadapan dengan mereka, sedang berbicara dengan tokoh-tokoh itu, tiba-tiba datanglah ya yang satu ini bertanya tentang Islam. Nabi SAW ya sedikit ya mengabaikan. Nabi SAW memberikan perhatian kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh ini. Harapannya ya hanya satu, apa? Agar mereka dapat hidayah dan mudah kaumnya untuk mendapatkan hidayah pula. Tapi kemudian ternyata Allah SWT mengingatkan Nabi kita tentang sikapnya yang seperti itu. Allah katakan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu, jangan engkau tolak Muhammad orang-orang yang selalu meminta memohon kepada Rabb mereka
ya pagi dan sore yang mereka lakukan itu menginginkan Allah Azza wa Jalla semata. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Kamu tidak akan memikul beban mereka dan mereka pun tak akan memikul beban kamu. Artinya apa? Kalau kamu sampaikan kepada mereka, sampaikan saja kepada siapapun, baik orang-orang terpandang terhormatnya atau kepada mereka-mereka orang biasa saja. Sampaikan dakwahmu dan kamu tidak akan dituntut, kamu tidak akan menanggung beban kalau mereka tidak mendapatkan hidayah. Di tugas kita hanya mengajak orang siapapun dia, orang terpandang terhormat, sampaikan kalau ada kesempatan. Tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang biasa sampaikan. Kalau dia menerima dakwah ini, maka rangkul, ajarkan. Kalau tidak, maka kita tidak akan menanggung bebannya dan mereka pun tidak akan menanggung beban kita. Yang menjadi tugas kita semua, bukan para dai, bukan para ustadz, bukan para guru, tapi semua kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan ya kebenaran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya sesuai dengan posisi dan kedudukan kita masing-masing, ya di mana kita bisa menyuarakan kebenaran, suarakan kebenaran itu, ya sebisa ya yang bisa kita lakukan, sebisa apa yang bisa kita sampaikan, lakukan itu. Ahibati fillah. Lalu kemudian Allah katakan, fatatrudahum fatakuna minadh zalimin, kamu kemudian usir mereka, lalu kemudian kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wa kadzalika, kata Allah, fatanna ba'dhum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Begitulah Allah jadikan sebagian ujian terhadap sebagiannya. Orang miskin ujiannya orang kaya dan sebaliknya. Orang kaya juga dapat ujian dari orang-orang miskin. Dan terutama orang-orang miskin, orang rendah akan apalagi orang-orang lemah akan sangat mudah tertindas hak-haknya, ya kan? Orang-orang lemah, Pak. Tapi kalau orang berkuasa yang punya peran, itu mungkin dia akan lebih mudah untuk mengambil haknya dan bahkan mungkin mengambil hak orang lain, orang berkuasa. Waliyadzubillah. Maka mereka mengatakan, apakah pantas mereka-mereka yang lemah ini ya berkuasa atas kami? Apakah pantas mereka-mereka yang sedikit ini punya kuasa atas kami yang terpandang dan terhormat ini? Ahibati fillah. Wa qawlu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina, haula'i ya'nuna du'afa as-sahaba. Apakah mereka para sahabat-sahabat yang lemah? La yumkin ayasbiquna il khabar. Ya, enggak mungkin mereka lebih dahulu daripada kita. Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Wa mithlumul an alladzina yasifuna al-ulama bi annahu ma 'indahum ra'yun wala tafkir. Ya sama. Orang-orang yang mensifati para ulama yang tidak memiliki pendapat, yang tidak memiliki pemikiran, ya. Wa anna nadharahum qarib wa 'indahum tahajjur wa 'indahum shiddah ila akhir ma yaqulun. Kan banyak hari ini ulama-ulama itu disebutkan dengan perkataan-perkataan yang ya semuanya adalah label-label yang disampaikan, yang disematkan kepada mereka-mereka, iya kan? Disebutkan para ulama-ulama yang menyuruh kepada kebenaran, banyak sekali gelarnya kan? Banyak sekali digelari oleh mereka-mereka. Sama ketika Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk beriman, apa kata mereka? Apakah pantas kami untuk mengikuti orang yang tukang sihir dan orang gila ini? Maksudnya Muhammad SAW. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad SAW dia dikatakan sebagai ya tukang ahli sihir dan juga dikatakan seorang yang gila. Nauzubillah. Nah, hari ini disebutkan banyak gelar-gelar oleh mereka. Terkadang yang menyedihkan kita, yang menyematkan gelar itu ahwak juh, ya kan? Sesama Muslim, sesama Islam. Tapi alhamdulillah para ustadz, para guru-guru kita
ya insyaallah taala ala aqidati as-salafil ummah al-sunnah wal jamaah ini insyaallah tidak akan keluar dari lisannya ya gelar-gelar buruk yang disematkan kepada para ya ustaz-ustaz yang juga mendakwakan kebenaran. Tapi yang sering jadi korbannya ya para duat, ya para ustaz, para pendakwah, para guru yang berpegang kepada yang mengajak kepada as-sunnah Nabi SAW, itu terkadang sering didapatkan ya kalimat-kalimat label-label yang disematkan kepada mereka. Tidak ada masalah ya. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Walaupun di dunia ini dibuatkan gelar-gelar yang tidak pantas, tapi yakinlah lisan-lisan yang mengatakan itu akan ya dia tuai ya hasil dari ucapan nanti di hari kiamat kelak. Oke ya. Oleh karenanya ikhwafillah, orang-orang yang mensifati para ulama dengan sifat-sifat yang ya misalnya kolot, misalnya tidak ada misalnya kaku dikatakan ya, pemikirannya dangkal misalnya kan, sama ya orang-orang yang berjenggot itu goblok, macam-macam lah kata orang. Nauzubillah. Nah, kata-kata itu tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa Syekh ma kataba hadil masail litarikh. Ya, bahwa kata Syekh Al-Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tidaklah menulis ya masalah ini untuk kenangan sejarah, enggak. Wa innama katabaha litahdzir, tapi ditulis oleh beliau untuk apa? Sebagai bentuk peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kita tidak mengucapkan perkataan mereka orang-orang jahiliyah, Pak. Sudahlah, fokuslah dengan tugas kita di dunia ini untuk apa? Carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan amalkan. Benarkan akidahnya. Masih banyak yang perlu kita luruskan keyakinan-keyakinan kita. Sibukkan pada diri kita, fokus kepada perbaikan diri. Ya, gunakan sisa usia ini dalam ketaatan. Jangan sibuk untuk menilai orang. Ya, kita belajar ini bukan untuk membuat standar bahwa kita ini benar, tapi kita belajar ini agar kita tahu kebenaran itu seperti apa. Ya. Arafna syarra la lisyarri. Kita mengetahui keburukan bukan untuk dikerjakan. Walakinna litawaqi, tapi kita tahu masail-masail jahiliyah ini bukan untuk kita ulangi, ya rahmukallah. Bukan untuk kita buat, tetapi untuk kita menjaga-jaga, menjauhi sehingga tidak kita lakukan kesalahan yang sama. Nah, bi ayyuhdhar hadhil umur li'annaha min umuril jahiliyah. Agar kita jauhkan perkara-perkara ini, agar kita agar kita tinggalkan perkara-perkara ini karena ini merupakan perkara-perkara jahiliyah. Jelas ya khafillah, ini adalah kaidah yang ke-8 di mana masuk waktu ya, bahwa mereka menjadikan barometer bahwa orang-orang lemah itu adalah batil ya, adalah batil. Orang-orang lemah itu tidak memiliki kebenaran. Kebenaran itu ada pada orang-orang kuat, bukan pada orang-orang lemah. Kita dengarkan azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa kaum musyrikin ketika perang Badar tadi datang mereka dengan pasukan yang dengan jumlah yang besar, merasa kuat dan yakin menang atas kaum muslimin. Mereka meyakini kemenangan karena jumlah mereka yang banyak dan senjata yang cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dan memberikan kemenangan, ya, dan menunjukkan serta membuktikan bahwa kebenaran tidak bergantung pada jumlah dan kekuatan duniawi. Ingat itu. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah dan kekuatan duniawi. Mari kita lihat beberapa perkataan para ulama yang menyebutkan bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan siapa yang banyak. Tetapi lihatlah apakah sesuatu itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Sesungguhnya kebenaran tetap kebenaran walaupun sedikit yang mengikutinya, dan kebatilan tetap dia kebatilan walaupun banyak yang mengikutinya. Itu kata Allah. Kebenaran tetap dia akan menjadi sebuah kebenaran walaupun sedikit yang mengikutinya, dan kebatilan tetap dia kebatilan, ya, walaupun banyak orang yang mengikutinya. Kemudian janganlah engkau melihat siapa yang berkata, tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Di sini kebenaran tidak akan hina. Kebenaran tidak akan hina karena sedikit pengikutnya. Kebenaran tidak akan lemah dan tidak akan hina karena sedikit yang mengikutnya,
dan kebatilan tidak akan mulia dan tidak akan terpandang terhormat walaupun banyak pengikutnya sampai hari kiamat. Kebenaran akan tetap mulia walaupun sedikit orang yang mengikutinya. Kebatilan akan tetap hina, akan tetap rendah walaupun banyak penggemarnya. Makanya di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita dapatkan ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sedikit yang mengikutinya, sedikit yang mengikutinya. Orang-orang lebih banyak ya beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun sedikit, bahkan Nabi Ibrahim itu sendiri dianggap oleh Allah dijadikan sebagai kekuatan umat. Walaupun dia sendiri dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Lalu kemudian di antara perkataan juga, kebenaran itu tidak ditentukan oleh kekuatan dan kekuasaan, tetapi kebenaran itu ditentukan oleh hujjah dan dalil. Tidak akan pernah ditentukan oleh kekuasaan dan kekuatan duniawi. Tidak, tetapi kebenaran akan ditentukan oleh dalil dan hujjah yang sahihah dari apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat banyak perkataan para ulama. Kalau kita nukilkan kembali, kita tambahkan misalnya, bukanlah setiap orang yang menang itu berada di atas kebenaran, tapi yakinlah orang-orang yang berada di atas kebenaran pada akhirnya akan menang. Karena kemenangan yang hakiki adalah kemenangan agama Allah, bukan sekedar mengalahkan musuh. Kita lihat kalimat ini. Bukanlah setiap orang yang menang itu berada di atas kebenaran, tapi orang yang berada di atas kebenaran yang akhirnya akan menang. Karena kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengalahkan musuh. Di antaranya Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, jika engkau melihat Allah memberi kemenangan kepada orang yang zalim, ketika Allah memberikan kemenangan kepada orang yang zalim, maka tunggulah kehancurannya, karena kemenangan itu hanyalah penundaan sementara atas hukumannya. Makanya kita perlu kesabaran di dalam menghadapi kezalimannya orang yang zalim. Ahibati fillah. Di antara perkataan Ibnu Qayyim, kemenangan itu bukan karena kekuatan, tetapi karena kebenaran dan kesabaran. Siapa yang sabar atas kebenaran, niscaya Allah akan menolongnya walaupun seluruh dunia menentangnya. Makanya subhanallah, kita lihat bagaimana Nabi kita SAW di saat dia berdakwah, dia ditentang oleh banyak orang. Semua orang di kota Mekah di zaman itu ya memusuhinya, mencela dan mencaci makinya. Bahkan apalagi ketika dia berada di kota Taif di saat menawarkan dakwah tauhid kepada mereka. Disebutkan bahwa sufaha, orang-orang bodohnya sampai orang-orang tak berakalnya, dari orang-orang yang pintarnya sampai orang-orang bodohnya, mereka semua apa? Memusuhi Nabi, mengejar Nabi dan melemparinya, mengusir Nabi dari kota Taif. Padahal sesungguhnya dia sedang membawa apa? Sedang membawa sebuah misi ya, untuk menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala.
mengajarkan hidayah, mengajarkan keimanan kepada mereka. Tapi begitulah bahwa ketika dia berdiri di atas kebenaran dan banyak orang dia sendiri, tetapi banyak orang di atas kebatilan, maka dakwahnya tidak diterima oleh mereka. Ahibati fillah, sebagai kesimpulan bahwa orang-orang musyrikin, ya, bahwa orang-orang musyrikin meyakini bahwa kebenaran berpihak pada yang kuat merupakan bentuk kesesatan di dalam pemahaman. Saya ulangi, bahwa konsep orang-orang musyrikin kebenaran berpihak kepada orang yang kuat merupakan bentuk kesesatan dalam berfikir, karena mengabaikan peran wahyu dan iman. Mereka mengabaikan peran wahyu dan iman di dalam menilai kebenaran itu. Mereka menjadikan Al-Quran, menjadikan wahyu itu di samping, tidak dipakai oleh mereka sebagai landasan untuk mengukur kebenaran itu. Sementara Islam itu sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran itu mutlak milik orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara duniawi tampak lemah dan tidak memiliki peran dan kuasa. Ya, walikhafillah, Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin, ya, wal aqibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah berjuang, suarakanlah kebenaran, tunjukkanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lalu minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Walaupun orang banyak, ya, mengedipkan matanya kepada kita, walaupun banyak orang yang berbisik-bisik di belakang kita, tak masalah. Lakukanlah sesuatu yang kita yakini kebenaran, yang kebenaran yang kita yakini itu di atas dalil dan hujjah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itu diikuti oleh para as-sahabatul kiram, para tabi'in dan para tabi'in. Tak masalah walaupun orang membenci kita, walaupun orang, ya, meledek kita, walaupun orang mengedip-ngedipkan matanya kepada kita, apapun istilah yang mereka gunakan untuk kita, tak masalah. Biarkan nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan apa yang mereka ya sangkakan, apa yang mereka ucapkan. Teruslah berjalan di atas kebenaran ini. Istiqamalah, karena itulah jalan keselamatan. Maka sekali lagi, ketika kita sudah mendapatkan hidayah ini, kita berada di atas sunnah Nabi SAW ini, jangan cukup kita sendiri, ya, ajak orang-orang yang kita cintai juga merasakan nikmat hidayah di atas sunnah ini. Maka sekali lagi ikhwafillah, kita yang sudah ngaji, kaum bapak-bapak yang sudah ngaji ini, jangan sampai kita tidak mengajarkannya kepada keluarga kita. Jangan sampai kita hanya yang ngaji, yang paham dengan sunnah ini, yang paham dengan tauhid ini, tapi kita punya tanggung jawab untuk mendakwai siapa? Mendakwai keluarga kita, anak kita, istri kita, itu dulu. Nah, kalau kita sendiri yang ngaji, istri kita biarkan seperti, ya, misalnya tidak ingin tahu dengan apa yang kita lakukan, maka saya yakin nanti itu akan menjadi celah, ya, akan menjadi celah di mana akan retaknya kehidupan rumah tangga. Karena apa yang kita lihat sudah diajarkan melalui Al-Quranul Karim itu berada di atas satu keyakinan yang sahih, tapi terkadang orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, ya, tidak berada seperti mana kita saat ini. Maka itu sangat sulit bagi hati kita. Sekali lagi, ini PR buat kita semuanya, ikhwafillah, bahwa
Bila mana kita sudah merasakan nikmat di atas hidayatus sunnah ini, maka ajarkan, ingatkan, sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Ya. Kita menginginkan dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Kita menginginkan ya apa yang kita rasakan dirasakan olehnya. Nah, betapa nikmatnya kita berada di atas ya agama yang benar, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini PR kita. Nah, jangan kita terlalu membawa kepada perasaan terhadap ya masing-masing kita kan punya cerita ya. Di keluarganya masing-masing ya Bang, di lingkungannya masing-masing masing-masing punya kisah. Nah, semoga tetap bersabar dan kuat ketika menghadapi ya ujian-ujian dalam menyuarakan kebenaran ini. Ya Pak. Kalau yang disuarakan ini tidak benar, maka tentu tidak akan ada perlawanan. Karenanya yang didakwakan itu adalah kebenaran, ada perlawanan. Maka Nabi SAW ya subhanallah mendapatkan cobaan dan ujian yang begitu berat. Ya. Menyuarakan al-haq, menyuarakan Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di masa itu. Makanya ketika perang Uhud selesai kan, Aisyah bertanya ke Nabi kita SAW, kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, adakah masa sulit yang kamu alami selama dakwahmu melebihi dari apa yang kamu rasakan di perang Uhud ini? Dan perang Uhud itu kan perang yang berat ya, umat Islam kalah. Bahkan Nabi kita SAW sampai luka, ya kan? Banyak sahabat yang gugur, orang yang membelanya selama ini Hamzah juga gugur. Sedihnya bukan main, karena orang-orang yang dia cintai, sahabat-sahabat, rahmukallah, sahabat-sahabat yang berjuang bersamanya gugur di perang Uhud. Ternyata begitulah ibunda kita Aisyah bertanya, adakah masa yang paling pahit, yang paling berat bagi kamu wahai Rasulullah ya dalam kejadian melebihi dari kejadian yang kamu rasakan di perang Uhud ini? Ternyata apa jawaban Nabi? Ada. Yang mana yang paling membuat Nabi berat? Nah, siapa yang tahu jemaah? Ternyata di antara kejadian yang paling berat itu adalah sikap yang diberikan oleh orang-orang Taif kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu ternyata sedihnya beliau, al-haq yang disampaikan ditolak. Tapi di saat malaikat Jibril ya datang ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya ada malaikat ya Malikul Jibal diutus kepadamu ya bahwa sedang menunggu perintahmu. Apa yang kamu inginkan dia akan lakukan. Ya kalau kamu inginkan dua bukit yang besar ini diangkat dan ditimpakan kepada mereka, dia akan lakukan itu. Subhanallah. Nabi kita SAW memberikan maaf kepada mereka ya. Ya yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku berharap nantinya anak keturunan mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Dakwah Muhammad ini SAW ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 3 kota besar yang saat Nabi kita wafat tidak ada yang murtad, termasuklah kota Taif. Karena di antara ujian berat kaum muslimin setelah Nabi wafat itu banyak orang yang kembali murtad. Ya, Muhammad sudah selesai ya kan dakwahnya, sudah kita kembali kepada agama asal. Maka kota Madinah, kota Mekah dan kota Taif, mereka lah di situlah orang-orang yang tidak yang tetap kokoh imannya, yang tidak murtad dan tidak goyah dengan kematian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kokohkan keturunan-keturunan mereka. Orang-orang tua mereka sudah meninggal kan, tinggal lagi anak dan generasinya akan menjadi kokoh ya di atas agama yang mulia ini. Baik, demikian pembahasan kita malam ini.
Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah SWT jadikan ilmu bermanfaat bagi kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara